Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Sori sebagai moderator presentasi kali ini. Tema kali ini menganalisis dinamika usaha dan penanggulangannya. Maka kelompok kami sudah siapkan materi dan pemateri analisis menurut para ahli. Juga entrepreneur dan lainnya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nailul Habibati, yang mana akan menyampaikan tentang pengertian analisis. Dan pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Lulu Fatul Hikmah, juga tentang pengertian analisis. Dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Wahid Cabani tentang entrepreneur. Juga pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Hotim Febrilia tentang menganalisis dinamika usaha, dan pemateri yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Zaul Haq tentang prinsip kewirausahaan dan orang-orang sukses. Mari sama-sama menyimak dari pemateri kami. Saya selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang analisis menurut para ahli. Yang pertama, analisis menurut Wiladi. Wiladi berpendapat bahwa analisis merupakan sebuah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari, ditaksir makna dan kaitannya. Yang kedua, menurut Komarudin berpendapat bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu kesatuan yang terpadu. Yang ketiga, menurut Dwi Prastowo dan Mito, beliau berpendapat bahwa analisis itu dapat diartikan sebagai penguraian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhannya. Wirausaha sendiri merupakan potensi pembangunan baik dalam jumlah maupun dalam mutu kewirausahaan tersebut. Nah, saat ini kita itu sedang menghadapi kenyataan bahwa jumlah kewirausahaan di Indonesia masih sangat sedikit dan mutunya pun jauh dari kata baik. Nah, sehingga persoalan pembangunan kewirausahaan di Indonesia merupakan persoalan mendasar bagi suksesnya pembangunan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nailul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Saya Nailul Habibati Nagarin. Saya akan menjelaskan tentang manfaat berwirausaha. Jadi di sini manfaat berwirausaha itu ada 9. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Terus yang kedua di sini sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi dan distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi yang pertama itu menampung tenaga kerja gitu, maksudnya mengurangi pengangguran. Jadi wirausaha itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Contohnya kayak orang yang berpengangguran, kayak orang yang tidak punya yang sekiranya tidak menjadi dosen atau tidak menjadi guru, tidak mempunyai pendidikan yang lain, itu kita bisa berwirausaha gitu, jadi mengurangi rasa pengangguran. Terus yang ketiga, menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain. Selain kita tidak menjadi pengangguran, kita juga menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Terus yang keempat, yaitu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, memberi bantuan kepada orang lain dan juga pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keenam, mendidik karyawan menjadi orang mandiri dan juga disiplin. Terus yang ketujuh, memberi contoh tentang cara bekerja tanpa melupakan perintah-perintah dari Allah. Terus yang kedelapan itu hidup secara efisien. Maksudnya hidup secara efisien itu dalam berwirausaha kita tidak berfoya-foya, kita tidak boros dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. Nah, itu dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Syafii. Di sini saya akan menjelaskan apa itu entrepreneurship. Baik, entrepreneur di sini adalah sebuah usaha atau kewirausahaan. Namun entrepreneurship di sini memiliki arti sebuah suatu proses berpikir secara kreatif dan mampu berperilaku secara independen. Dan entrepreneurship di sini mempunyai semacam yaitu yang pertama harus percaya diri, terus berorientasi pada tugas dan hasil. Selanjutnya yaitu pengambilan resiko, terus ada jiwa kepemimpinan, kepersonilan, berorientasi kepada masa depan, dan yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi. Terus di samping ada sifat-sifat entrepreneurship, di sini juga ada manfaat entrepreneurship, yaitu peluang mengendalikan nasib sendiri. Manfaatnya diantaranya, terus peluang melakukan perubahan. Terus di samping itu juga ada tahapan-tahapan entrepreneurship. Pertama, berani memulai. Kedua, berani membangun usaha. Yang ketiga, berani mengembangkan, dan yang terakhir yaitu berani mempertahankan semua. Ini yaitu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah nanti bisa diperhatikan tentang apa yang sudah saya sampaikan, mulai dari sifat-sifat entrepreneurship, dan tahap-tahap. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh apabila ada kesalahan dan dengan yang sopan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watini Prilia Setiawati sebagai pemateri akan menjelaskan tentang menganalisis dinamika usaha. Materi pokok yang akan saya bahas di sini adalah peluang usaha dan menganalisis peluang usaha. Peluang usaha. Peluang usaha ini muncul dari inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari internal dan juga eksternal. Internal ini tentunya sudah ada dalam diri kita, misalkan seperti hobi dan juga passion dan lainnya. Dan eksternal itu bisa didapat dari lingkungan sekitar kita, seperti itu. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada ini menjadi sebuah usaha, seperti itu. Nah, dari usaha yang kita lakukan tentunya mempunyai hasil kan, dan hasil tersebut berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha, seperti itu. Dan yang nomor 2 di sini menganalisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha. Peluang usaha ini terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha, di mana peluang ini adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dan peluang usaha di sini adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber yang dimiliki, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zerhat. Saya akan
akan meneruskan dari pemateri ketiga, yaitu prinsip-prinsip kewirausahaan. Di sini ada 11 prinsip kewirausahaan dan orang sukses. Yang pertama yaitu orang-orang yang suka terus bekerja sebelum orang lain berhenti. Orang yang gagal berhenti sebelum orang yang gagal. Yang kedua, orang-orang yang sukses memecahkan masalah dan orang-orang yang gagal terbawa masalah. Yang ketiga, orang-orang yang sukses hidup mandiri dan orang yang gagal bergantung pada orang lain. Yang keempat, yaitu orang-orang yang sukses berkata, apa yang dapat saya berikan untuk mereka. Yang gagal itu berkata, apa yang dapat mereka berikan terhadap saya. Terus yang kelima, yaitu orang yang sukses berpikir jernih, orang yang gagal berpikir ragu. Yang keenam, yaitu orang yang sukses terpercaya diri, orang yang gagal mudah percaya hasil. Yang ketujuh, orang-orang yang sukses tidak malu meminta pertolongan orang lain, orang yang gagal malu meminta pertolongan orang lain. Yang kedelapan, orang yang sukses selalu berprestasi, orang yang selalu gagal menumpang di batu. Yang sembilan, orang yang sukses tidak pernah mengeluh, orang yang gagal menganggap orang lain sebagai penyebab. Dan yang 10, orang yang sukses selalu bertahan dan orang yang gagal berhenti terlalu awal. Yang 11, orang yang sukses menganggap setiap tantangan sebagai batu loncatan kemajuan dan orang yang gagal menganggapinya sebagai rintangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa waktunya sudah sampai. Juga teman-teman sudah tahu pengertian analisis entrepreneur itu apa. Selain itu juga ada dinamika usaha. Saya rasa pemateri menyampaikan dengan baik, maka dari itu kita cukupkan pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.